Saya berdiri begini, pas berdiri. Hari Minggu ya, hari Minggu ya, hari Minggu. Nah, terus ada beberapa orang mereka nawar Sabtu. Oh iya Pak, saya doa dulu saya bilang. Oke, Sabtu ya, setuju ya? Nah, ini terbukti Sabtu. Artinya Tuhan masih bisa bicara kepada orang-orang yang sungguh-sungguh intim dengan Dia. Berikan sorak-sorai Tuhan. Ulang pelayanan dari Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Kami menemukan seseorang yang memang menurut saya dia butuh Yesus, dan kami layani, puji Tuhan dia mau, dia terima Yesus. Tentunya dia bukan orang Kristen. Siapa yang mau dukung dana untuk pelayanan khusus Bani Kedar Nebayot, silakan kirim ke nomor rekening yang ada di layar dan di deskripsi. Dan Anda kalau memang ingin membuktikan pelayanan kami yang khususnya Bani Kedar Nebayot baik di kota sampai ke pelosok-pelosok Nusantara, Anda boleh cek semua konten-konten di Metanoia. Anda memberi juga tidak mungkin jadi miskin. Anda tidak memberi juga tidak mungkin jadi kaya. Alkitab katakan di Kisah Rasul 20:35, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang dan Dia akan memberkati Anda berlipat kali ganda. Ya Allah, kuasa-Mu dinyatakan atas hidupnya ya Allah, karena dia rindu menikmati-Mu. Namun Dikau adalah roh goib, tak bisa kelihatan. Lewat kuasa roh-Mu yang kudus, dia menikmati, merasakan. Dimana hari ini Tuhan Yesus, dia rindu urapan hadirat lawatan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atasnya, biar dia dapat betul-betul merasakan, menikmati kasih Tuhan atas hidupnya. Karena Tuhan Yesus mengasihi dia, Tuhan Yesus telah menyelamatkan dia, Tuhan Yesus telah menebus dia dari segala dosa, kutuk maut, kutuk hukum Taurat. Kami percaya lewat kuasa darah-Mu Yesus, dia dibebaskan, dilepaskan dari segala problem, masalah-masalah hidup ini. Bahkan dia yakin betul di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada jalan keluar. Semua keluarganya Tuhan yang sudah percaya, Engkau jamah semua mereka. Tuhan Yesus, kalaupun nanti ada pihak-pihak tertentu yang mungkin gak senang karena dia mengalami Yesus, hari ini sebagai duta Kristus aku patahkan dalam nama Yesus. Aku patahkan dalam nama Yesus. Jamah dia Yesus, jamah dia Tuhan, jamah dia Tuhan. Urapi dia, urapi Yesus. Kuasa-Mu Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan Yesus melimpah atasnya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, selamatkan Tuhan Yesus, biar dia betul-betul Yesus kuat di dalam Tuhan, menang bersama Yesus. Tuhan Yesus, banyak tantangan yang dia hadapi dalam hidup ini, tapi bersama-Mu Yesus dia lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus dia cakap menanggung segala perkara, karena bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Karena di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Tuhan Yesus jamah, selamatkan dia. Satu orang selamat, sisi rumah diselamatkan. Kuserahkan seluruh hidupnya dalam tangan-Mu Yesus. Untuk berkelanjutannya Tuhan Yesus, biarlah terus dalam pembinaan, terus dia Tuhan dalam pembinaan-Mu Yesus, sehingga dia dapat lebih lagi mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus yang kudus saya berdoa, amin, amin, amin. Apa yang dirasakan? Dirasakan apa? Tenang. Rasa tenang kan? Iya. Salam. Saya Pendeta Rusli Lubis. Saya teman baiknya saudara kita AKBP Junok ya. Karena waktu itu saya buat KKN di Polda Papua Barat, diundang oleh Polda Papua Barat. Dan hari Rabu pagi saya dapat berita dari Pak Junok bahwa omongnya sakit, dan saya dikasih nomor oleh Pak Junok, nomor Ito ini, tapi Ito ini duluan menghubungi saya. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kuasa-Mu nyata
dan firman-Mu benar, tidak pernah berubah, dan kami sampai hari ini bisa mendengar suara-Mu karena Engkau Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah panggil inang kami ke pangkuan-Mu, karena kami percaya air mata hilanglah, semua kesulitan kesusahan hilanglah, karena di dalam kerajaan Tuhan Yesus yang ada hanyalah sukacita dan sejahtera, yang ada hanyalah kegembiraan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Jadi saudara, saya dikasih kabar hari Rabu dan keluarga waktu itu berkumpul ada beberapa orang. Saya katakan kita serahkan kepada Tuhan, dan saya bilang inang ini dipanggil Tuhan nanti Minggu, tapi itu ini dan ada beberapa keluarganya bilang Sabtu aja. Oke, saya nego sama Tuhan ya, kita bisa bicara sama Tuhan. Saya nego sama Tuhan ya, ya. Oke, hari Sabtu udah dia akan kembali. Jadi saya sudah dapat dari Tuhan hari Sabtu, saksinya yang keluarga sendiri ya. Jadi saudara, tadi kurang lebih jam 11 siang ya, saya di video call oleh itu kita ini ya, dia katakan sudah menurun kondisinya, dan saya bilang ya saya jadi gini, sebelum saya di video call saya sudah dapat dari Tuhan ya bahwa inang ini mau dipanggil, makanya saya WA-nya masih ada buktinya semua di inang ini. Saya mau ke sana karena hari Minggu saya nggak mungkin bisa lagi ke sana karena inang itu sudah tidak ada hari Minggu. Saya katakan saya nggak sempat lagi ke sana. Nggak lama, beberapa menit kemudian saya di video call, memang kondisinya sudah kritis dan nggak lama dipanggil oleh Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya di dalam keyakinan kita, sebenarnya kita bukan mati, tapi kita kembali ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita itu surga, karena kita datangnya dari sana. Itu yang Alkitab katakan. Makanya Alkitab katakan demikian saudara ya, di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, 1 Tesalonika pasal yang keempat, saya akan bacakan 1 Tesalonika pasal yang keempat ya, saya akan bacakan di sini mulai dari ayat yang ke 13, kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah ya, bersama-sama dengan Dia, maksudnya dengan Tuhan Yesus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi tinggal penting yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, sebenarnya tidak ada kematian di dalam kita. Yang ada adalah kembali. Kenapa? Sebenarnya yang dikatakan manusia itu bukan tubuhnya, tapi rohnya. Ya, ada roh Allah, ada roh malaikat, ada roh manusia, ada roh setan. Jadi kenapa Bapak ini dikatakan manusia, saya dikatakan manusia ya, karena spesies roh kami sama. Roh kami yang namanya manusia, nama tubuh kami berbeda-beda. Jadi nama roh kami sama, namanya manusia, roh manusia. Jadi sebenarnya yang manusia itu adalah rohnya, bukan jasadnya. Nah, ini poin yang pertama yang saya bisa sampaikan, sehingga kita percaya betul bahwa kematian tidak ada, karena roh nggak bisa mati. Nah, roh kembali kepada Bapa kita di surga, karena Dialah yang menciptakan, yang mengembuskan roh itu ke dalam tubuh manusia. Itu hal yang pertama yang kita harus pahami. Yang kedua, lewat ayat ini kita bisa memahami bahwa ternyata di dalam Kristus itu tidak ada yang membuat kita duka cita hanya karena ditinggalkan. Sebab apa? Karena ditinggalkan bukan mau pergi ke neraka, tapi ditinggalkan mau pergi ke surga. Saudara,
Dulu saya kalau ditanya orang, kalau mati kemana kau? Insya Allah. Jadi nggak tahu ya. Nah, saya kemana? Karena latar belakang saya memang dari Islam. Saya itu Buddhis ya. Jadi saya tidak tahu kemana saya pergi. Tapi setelah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus tahun 1996 dan saya memang sempat dikucilkan oleh keluarga saya, tetapi saya berdoa 7 tahun, ibu saya ikut Yesus, saya berdoa lagi, ayah saya ikut Yesus, adik saya juga sudah selesai sekolah pendeta, selanjutnya abang saya ikut Yesus, dan yang lain-lainnya semua ikut Yesus. Jadi 50+1 kami sudah ikut Tuhan Yesus. Jadi bisa dilihat di YouTube Metanoia, itu channel kami punya ya. Ya puji Tuhan, ya Tuhan memberkati, sampainya juga sudah cukup lumayan. Saudara, jadi saya dulu tidak percaya Yesus, tapi sekarang saya melayani Yesus. Jadi saya tahu benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang menjemput kita kalau kita nanti meninggalkan dunia. Jadi yang jemput bukan malaikat. Kalau ada orang bilang mau dijemput malaikat, ya saya nggak percaya. Yang jemput Tuhan Yesus yang menjemput. Oh, kok bisa jemput banyak orang? Dia mah hadir, omnipresent. Jadi nggak ada perlu diperdebatkan hal itu. Dia bisa jemput orang pada satu hari dalam waktu yang bersamaan berapa orang saja. Kalau dia jemput dihambat oleh karena keberadaannya, dia bukan Tuhan. Jadi keberadaannya tidak terbatas, omnipresent, dia bisa di mana-mana. Dengan kata lain, ya dia bisa jemput dalam 1 detik itu berapa orang untuk kembali ke pangkuannya. Makanya di Alkitab dikatakan di dalam Yohanes pasal 14, Alkitab katakan Yohanes 14 ayat yang ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi semuanya sudah dipersiapkan Tuhan untuk pulang kampung, ya, pulang. Jadi ini menurut saya ya mudik yang tidak akan kembali lagi kemari. Jadi ada orang kalau hari Lebaran mudik tapi balik lagi gitu ke Jakarta, mudik balik lagi. Tapi ini enggak, ini mudik selama-lamanya di sana. Jadi sekali waktu kita pasti berjumpa dengan inang kekasih ini. Amin. Haleluya. Saya bisa katakan itu karena ada fakta, ya, bukan realita. Realita itu ini bisa berubah-ubah, putih jadi hitam, hitam jadi putih. Tapi fakta itu adalah kebenaran. Fakta itu adalah firman Yesus. Ya, kebenaran itu ada 4 hal. Pertama, kebenaran kesepakatan. Contoh begini, kenapa ini dikatakan warna putih? Jadi nenek moyang kita dulu sudah sepakat itu warna putih. Kalau kita buat satu eksperimen, misalnya ada 20 anak kecil yang umur 1 tahun, kita taruh di sebuah pulau, nggak boleh berinteraksi dengan orang lain, kita ajarkan ini warna hitam-hitam. Setelah umur 20 tahun dia keluar dari pulau itu, dia akan bertahan untuk katakan hitam. Jadi itu hanya kebenaran kesepakatan aja. Yang kedua, kebenaran diri sendiri, itu di Roma 10, kamu tidak takut kepada kebenaran Allah karena mendirikan kebenaran sendiri. Yang ketiga, kebenaran umum, itu yang digunakan oleh bapak-bapak polisi, oleh bapak-bapak kejaksaan, oleh bapak-bapak penegak hukum, dimanapun sama, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh segala macam, ya. Tapi ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu adalah perkataan Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri kebenaran. Dia katakan, akulah jalan kebenaran. Jadi kebenaran mutlak hanya ada satu, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi saya percaya saudara, Inang ini ya, karena sebelum beliau dipanggil Tuhan, saya masih sempat ngomong. Nengulak loh. Sorry ya kalau bahasa saya agak pasir-pasir ya, karena saya bukan dari Tarutung begitu. Jadi agak pasir-pasir. Terus istri saya sempat tegur tadi, lain kali jangan bilang gitu, jangan bilang mata malong apa banyak bahasa halusnya. Saya bilang ya udahlah, yang penting dia paham aja lah orang itu gitu kan. Jadi bahasa itu bukan
karena kita hebat ngomong, bahasa itu untuk dipahami. Misalnya gini, saya katakan kepada bapak ini, saya lapar mau makan, tapi nggak dikasih makan. Buat apa? Saya bilang, mau coba. Tapi dia tahu saya lapar, dikasih makan. Jadi bahasa tujuannya untuk dipahami, bukan untuk keren-kerenan gitu loh. Ya, jadi sekarang dengan bahasa yang sederhana ini, saudara semua bisa paham gitu. Ya, jadi kadang-kadang kan orang Indonesia ini agak sedikit ini ya. Jadi ada 3 orang nonton televisi, bilang itu dokter profesor. Kenapa? Yang dia omong gua nggak tahu. Jadi kalau semakin orang ngomong dia nggak tahu, semakin dia katakan profesor. Seharusnya tidak demikian. Jadi saudara bapak ibu sekalian, poin yang kedua tadi yang saya katakan bahwa inang ini bukan dijemput oleh malaikat, ya Tuhan yang jemput. Kalau malaikat yang jemput, saya juga nanti berpikir bukan dibawa kemana manusia gitu. Tapi saya yakinnya ini betul-betul dijemput oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya betul-betul di situ saya menyaksikan, gitu loh. Saya menyaksikan dan saya diminta oleh keluarga, udahlah serahkan aja, serahkan. Oke, saya bilang begini, saya duduk begini, saya berdiri begini, pas begini. Hari Minggu ini, hari Minggu ya, hari Minggu. Nah, terus ada beberapa orang mereka nawar Sabtu. Oh iya Pak, saya doa dulu saya bilang. Oke, Sabtu ya, setuju ya? Nah, ini terbukti Sabtu. Artinya Tuhan masih bisa bicara kepada orang-orang yang sungguh-sungguh intim dengan Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya, haleluya. Kalian nggak usah susah-susah sedih-sedih, hidup ini simpel aja. Ya lapar makan, ya ngantuk tidur gitu aja. Iya. Jadi kalau lapar makan, jangan lapar. Lauknya apa ini? Nanti lu belum lapar gitu. Lapar makan. Kalau udah ngantuk tidur gitu. Jadi ada orang ngantuk, bantalnya kok keras, berarti belum ngantuk. Ya kalau ngantuk di jalan udah tidur gitu. Nah, jadi simpel aja ya. Jadi yang ketiga saudara yang saya dapatkan, saya takutnya salah kalau bahasa Inggris ya. Hungry go to eat ya, sleepy go to sleep gitu maksudnya ya. I know. Jadi saudara, kita suka-suka aja, ngapain hidup ini susah-susah. Haleluya, amin. Karena kita orang percaya yang sudah percaya Yesus. Ya, kalau dulu saya asal ditanya orang, insya Allah ya, karena memang kami tidak boleh mengatakan pasti, yang boleh insya Allah kan gitu. Nah, jadi sekarang saya kalau ditanya kemana Bapak kalau meninggal dunia, kalau meninggalkan dunia, saya pasti pulang ke kampung halaman saya. Karena Yesus berkata, kamu sebenarnya bukan dari dunia ini, tapi kamu berasal dariku, dan dari dunia inilah kamu kupilih. Jadi kalau ada orang-orang tertentu ya, apalagi yang mualaf-mualaf ya, ataupun yang mualif itu maksudnya yang kayak saya ini mualif itu dari Islam ke Kristen, mualaf itu dari Kristen ke Islam gitu ya. Jadi ada orang mualif kalau kesaksian di YouTube, wah kenapa saya milih Yesus? Itu salah. Saya nggak pernah milih Yesus, saudara pun nggak pernah milih Yesus. Alkitab bilang Yesus yang pilih kita. Dengan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Iya, haleluya. Jangan tanggung-tanggung di sorak-sorai aja. Jadi kita bersuka-cita ya. Kadang orang kan, nanti lihatlah kalau kita pulang pasti banyak yang nangis nih. Itu mengandung namanya. Mengandung. Nah, jadi di kampung saya dulu ada orang tua minta beli motor. Istrinya kasih, kalau dia motor beli motor, tapi umurnya udah 68 kalau nggak salah. Jadi pas naik motor dia tabrakan, meninggal. Jadi makan dulu lesnya. Udah kontor aja, udah matur, motor ini udah matur, kan alih hormat, mati mau. Jadi maksudnya nggak usah kalau seperti itu. Haleluya. Ya, nangis biasa-biasa aja lah. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang begini saudara, setelah 7 tahun ibu saya dipanggil Tuhan Yesus, setelah 7 tahun percaya Yesus, terus saya kasih di WA ke kenalan-kenalan saya bersukacita karena ibu saya pulang ke rumah bapak, sekarang di rumah sukacita Cengkareng. Gak ada yang hadir saudara.
Iya, yang hadir ya kenal-kenal dekat aja, yang jauh-jauh nggak hadir. Setelah berapa waktu lamanya kita ketemu, Pak, Bapak kenapa WA begitu? Kok dibilang di rumah sukacita? Loh, lu iri kalau ibu gua masuk surga? Berarti kalau ada orang kasar, ya iri. Sekarang saya kasih contoh ya, Anda dapat mobil ya dari BCA misalnya ya, terus ada orang nanya, lu dapat mobil ya, lu dapat mobil, iri namanya gitu. Ya kalau memang inang ini kita yakini kembali ke surga, ya kita nggak perlu bersedih berlebih-lebihan. Haleluya. Amin. Iya. Jadi yang ketiga di sini yang saya dapatkan lewat ayat-ayat tadi, saudara, bahwa di dalam iman Kristen itu orang yang sudah percaya Yesus itu bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi pasti masuk surga. Haleluya. Makanya kalau Anda lihat channel saya ya, bagaimana saya banyak melayani orang-orang muslim itu ya, kenapa saya berani seperti itu ya, yang ada punya handphone langsung ketik aja apa metanoia atau resolubis langsung keluar di Google juga keluar. Jadi kenapa seberani itu? Karena saya yakin betul Yesus bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain. Hanya itulah. Tapi saya tidak berani menjelekkan ini, tapi saya hanya memberitakan apa yang saya yakini. Yang saya yakini adalah Yesus satu-satunya jalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Jadi saya ditelepon oleh pendeta Mawar Salon, dia bilang, Pak, kalau ngomong jangan terlalu pokal begitu. Dia bilang, nanti Bapak, wah bahaya kenapa? Saya kan nggak menghina orang, saya menceritakan yang saya yakini, bukan menista. Ya, terus ya tapi kasihan nanti anak-anak Bapak, istri Bapak, nanti kalau orang datang rame-rame. Terus saya bilang, saya nggak mau diintimidasi. Saya bilang, Bapak belum pernah datang ke rumah saya bilang gitu. Jadi di bawah ini, saya bilang, di bawah rumah kan kita di lantai 2, di bawah lantai 1 ini ada lapangan Z tempur yang kecepatannya lebih cahaya. Jadi kalau orang itu datang langsung saya ke bulan, saya udah punya rumah di bulan. Dia ketawa, ini bukan beneran. Ini saya tidak mau diintimidasi gitu ya. Saudara, jadi ada 3 hal penting tadi ya. Yang pertama, dalam Kristus tidak ada istilah kematian sebenarnya, kita pulang kampung. Amin. Haleluya. Yang kedua, ya, jadi yang jemput itu langsung Yesus, luar biasa. Langsung Yesus yang jemput. Nah, itu dasarnya ya. Jadi kalau dulu saya paling dijemput malaikat. Nah, ini Yesus yang jemput langsung. Yang ketiga, saudara, yang terakhir yang saya dapatkan lewat tadi semua itu, jadi di dalam Yesus bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan kita yang dasar luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Nama lengkapnya siapa? Teomina Limbong ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur walaupun inang kami Teomina Limbong meninggalkan kami, tapi kami bahagia karena kami sudah dengar firman-Mu. Dia tidak pergi kemana-mana atau tidak mengembara rohnya, tapi ada bersama Bapa di surga. Begitu juga keluarga yang ditinggalkan, biar mereka tetap tabah dan sukacita, dan mereka merelakan kepulangan inang kami Teomina ini Limbong ke pangkuan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, sebentar mereka akan melanjutkan acara-acara lagi. Tuhan terus pimpin supaya semua cuaca cerah, semuanya baik, tidak ada hal-hal yang membahayakan mereka. Bahkan kami percaya Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua yang punya nama, termasuk COVID, termasuk coronavirus, sudah dikalahkan oleh nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Bapak, dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Dengan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Jadi saudara, saya betul-betul itu dengan suara Tuhan ya, itu yang perlu. Karena Yohanes 10, domba-dombaku mendengar suara ya. Jadi ini memang jadi polemik, selalu jadi perdebatan. Masa Tuhan bisa ngomong, lu kambing aja ngomong, begitu kan. Masalahnya kadang-kadang kita nggak dengar aja gitu ya. Ya makanya domba-domba mendengarkan suara. Jadi itu sudah terbukti oleh keluarga. Mereka minta hari Sabtu, saya bilang saya minggu ya, Sabtu yang bersiap semua ya. Nah, saya
Sekarang kita lewat semua yang saksikan ini, berarti Anda harus yakin bahwa betul-betul yang panggil inang ini adalah Tuhan Yesus. Betul, tepat hari Sabtu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya.